Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadara Fadilah dengan NIM 41519010078 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram yang telah kami diskusikan kelompok yang ditugaskan pada pertemuan kuis 1 pada pertemuan 1. Soalnya yaitu sebuah universitas ingin menerapkan komputerisasi sistem nilai mahasiswa dengan batasan sistem sesuai skenario atau requirement seperti berikut ini. Siswa dapat melihat nilainya untuk setiap mapel pada jurusan dan kelas tertentu. Mahasiswa tidak bisa melihat nilai mahasiswa lain. Petugas BAK dapat mengelola tambah, ubah, hapus data mahasiswa, matkul, jurusan, dan kelas. Dosen mengelola tambah, ubah, hapus nilai mahasiswa. Kaprodi dapat melihat nilai mahasiswa sesuai dengan jurusan dan kelas yang ada. Pengguna sistem ini diamankan dengan adanya username dan password saat login. Pertanyaannya yaitu, buatlah kelas diagram dari contoh kasus tersebut dengan menentukan terlebih dulu objek, atribut, dan metodenya. Baik, di sini kami membuat kelas diagramnya. Terdapat 9 kelas, yaitu sistem, pertama sistem, kedua petugas BAK, ketiga kaprodi, keempat dosen, kelima mahasiswa, keenam nilai, ketujuh kelas, ke-8 matkul, dan yang ke-9 yaitu jurusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait kelas sistem. Di kelas sistem ini terdapat dua atribut, yaitu username bertipe string dan password bertipe string. Dua-duanya ini bersifat private dikarenakan hanya kelas tertentu yang dapat menggunakan username password tersebut. Misalkan mahasiswa ini akan login dengan username dan password sendiri, seperti itu. Kelas lain maupun mahasiswa lain juga tidak akan dapat mengaksesnya jika tahu username dan passwordnya, seperti itu. Lalu di sistem ini terdapat metode yaitu login. Metode login ini bersifat publik yang bisa diakses untuk semua kelas yang terhubung. Seperti di sini kan terdapat 4 relasi. Relasinya ini termasuk relasi generalisasi, yaitu turunan. Sistem ini merupakan turunan dari keempat kelas ini, seperti petugas BAK, kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Karena username dan isi dari sistem ini, yaitu username dan password itu masih merupakan data dari masing-masing kelas ini, seperti petugas BAK, kaprodi, dosen, dan mahasiswa ini, seperti itu. Username passwordnya ini guna untuk login ke sistemnya, seperti yang pada ada di soal ini. Pengguna sistem ini diamankan dengan adanya username dan password saat login, seperti itu. Lalu ke kelas selanjutnya yaitu petugas BAK. Petugas BAK ini memiliki 3 atribut, yaitu ID petugas bertipe int, nama petugas bertipe string, dan email petugas bertipe string. Ketiganya ini memiliki sifat public, di mana bisa diakses, seperti itu, bisa dilihat. Lalu petugas BAK ini memiliki banyak metode, yaitu menambah data mahasiswa, menambah matkul, menambah jurusan, menambah kelas, mengubah data mahasiswa, mengubah matkul, mengubah jurusan, mengubah kelas, menghapus data mahasiswa, menghapus matkul, menghapus jurusan, dan menghapus kelas. Di sini ditulis metode seperti ini dikarenakan di soalnya BAK merupakan pengelola tambah, ubah, hapus dari data mahasiswa, matkul, jurusan, dan kelas. Jadi dia akan berelasi, akan dapat berelasi dengan per kelas tersebut, seperti ini. Pertama, ini di sini tandanya semua metodenya bersifat private dikarenakan hanya petugas BAK yang dapat melakukan hal tersebut. Untuk petugas BAK dan hubungan petugas BAK dan mahasiswa ini, hubungannya yaitu di sini terdapat angka 1, yaitu petugas BAK dapat terhubung atau mengelola kepada mahasiswa, banyak mahasiswa, lebih dari satu mahasiswa, seperti itu.
Makanya di sini tulisnya 1 dan 1N seperti itu. Selanjutnya juga hubungan petugas BAK dengan kelas juga sama. Hubungannya yaitu satu petugas dapat mengelola seperti tambah kurang hapus, tambah edit hapus, tambah ubah hapus dengan lebih dari satu kelas seperti itu. Dan di kelasnya ini juga kelas-kelas ini terdapat dua atribut juga, yaitu ID kelas bertipe string dan nama kelas bertipe string, yang dua-duanya ini bersifat public seperti itu. Lalu di sini juga petugas BAK berhubungan dengan jurusan, sama hubungannya. Satu BAK dapat mengelola banyak jurusan, lebih dari satu jurusan dapat dikelola, seperti tambah kurang dan hapus tadi. Di jurusan ini terdapat dua atribut juga, yaitu ID jurusan bertipe string dan nama jurusan bertipe string, yang keduanya bersifat public seperti itu. Di jurusan ini terhubung juga, selain terhubung dengan petugas BAK, terhubung juga dengan matkul dan mahasiswa, dikarenakan satu jurusan ini memiliki banyak matkul. Misalkan di jurusan informatika tidak hanya PBO saja, melainkan juga ada matkul lain seperti data mining dan lain-lain seperti itu. Lalu juga di jurusan ini terhubung dengan mahasiswa, dikarenakan satu jurusan ini dapat dimiliki hanya satu jurusan ini dapat memiliki satu mahasiswa. Tidak mungkin satu mahasiswa ini di satu sistem memiliki dua atau lebih dari jurusan itu, seperti itu. Lalu hubungan dari petugas BAK dengan matkul ini sama, yaitu satu petugas BAK dapat mengelola dapat mengelola lebih dari satu matkul. Di matkul kelas ini terdapat dua atribut, yaitu ID matkul bertipe string dan nama matkul bertipe string yang sifatnya public. Matkul ini tidak hanya berhubungan dengan petugas BAK dan jurusan, melainkan juga berhubungan dengan kelas. Satu matkul ini dapat memiliki banyak kelas, misalkan matkul PBO. Satu matkul PBO ini dapat memiliki banyak kelas, misalkan tidak hanya di kelas A, melainkan juga ada di kelas B, seperti itu. Lalu matkul ini juga berhubungan dengan nilai, yaitu satu matkul ini bisa memiliki banyak nilai atau lebih dari satu nilai, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada Kaprodi ini. Pada kelas Kaprodi ini terdapat tiga atribut, yaitu ID Kaprodi bertipe int, nama Kaprodi bertipe string, dan email Kaprodi bertipe string. Ketiganya ini bersifat public. Lalu metodenya itu melihat nilai, seperti yang ada di soal ini. Kaprodi dapat melihat nilai mahasiswa sesuai jurusan dan kelas yang ada. Jadi metode Kaprodi ini melihat nilai yang telah terhubung oleh matkul, kelas, dan jurusan yang ada, sehingga ketika Kaprodi melihat satu Kaprodi ini, tandanya 1, itu bisa melihat banyak nilai dari nilai di masing-masing mahasiswa, seperti itu. Lalu di kelas dosen ini terdapat 3 atribut, yaitu ID dosen bertipe int, nama dosen bertipe string, dan email dosen bertipe string. Ketiga ini juga bersifat public, seperti itu. Nah, di dosen ini metodenya yaitu dapat menambah nilai, mengubah nilai, dan menghapus nilai. Seperti yang ada di soal ini, dosen mengelola tambah, ubah, hapus nilai mahasiswa, sehingga dosen tersebut terhubung dengan nilai mahasiswa seperti itu. Jadi satu dosen ini dapat mengelola lebih dari satu atau lebih dari nilai mahasiswa itu, seperti itu. Nah, tandanya ini
bersifat private dikarenakan hanya dosen itu sendiri yang dapat mengubah, menambah, dan menghapus data-data dari nilai mahasiswa itu. Selanjutnya yaitu ada mahasiswa. Mahasiswa ini, di kelas mahasiswa ini terdapat 3 atribut, yaitu NIM bertipe int, nama mahasiswa bertipe string, email mahasiswa bertipe string, dan ketiganya ini bersifat public. Lalu mahasiswa ini memiliki metode hanya melihat nilai seperti yang ada di soal. Siswa dapat melihat nilainya untuk setiap mapel pada jurusan dan kelas tertentu. Mahasiswa tidak bisa melihat nilai mahasiswa lain, seperti itu. Jadi mahasiswa ini dapat melihat satu dari satu nilai. Satu nilai ini maksudnya yaitu hanya satu nilai yang dapat dilihat. Misalkan saya dapat melihat nilai sendiri, tidak dapat melihat nilai dari teman saya, misalnya seperti itu. Jadi satu mahasiswa hanya bisa melihat satu nilai, seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada kelas nilai. Kelas nilai ini berisi ID nilai bertipe string, nilai tugas bertipe double, nilai UTS bertipe double, nilai UAS bertipe double, dan nilai akhir bertipe double. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.